Shalom, selamat pagi, yang mengenang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 10 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 105, ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sai marningot do ibana di padan binahenna rodi saliling-lilingna di hata pinatiknai maribu-ribu sudut. Demikian firman Tuhan. Mengenang jika ditanyakan kepada kita apakah Tuhannya atau sesembahannya orang Kristen yang kita percayai dengan sesembahannya agama-agama lain adalah Tuhan yang sama. Atau jika ditanyakan atau jika muncul pernyataan bahwa semua agama sama saja menuju Tuhan yang sama, tentu kita tidak akan mengiyakannya. Kita akan katakan tidak sama. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam kekristenan itu adalah Tuhan yang maha dahsyat, yang jauh-jauh lebih dahsyat daripada ilah-ilah lain yang diperkenalkan oleh agama lain. Mengapa demikian? Bisa kita lihat dari yang dikisahkan di dalam Mazmur pasal 105 ini adalah ajakan untuk bersorak-sorai, untuk memuji Tuhan, untuk memasyurkan namanya, karena dia mengingat perjanjian dan mengikatnya, perjanjian yang telah dilakukannya kepada hamba-hambanya. Dalam kisah ini, katakan misalnya kepada Abraham, akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, akan membawanya sampai ke tanah perjanjian, dan tidak hanya berhenti di sana. Jadi, setelah sampai di tanah Kanaan, cukup tidak sampai di sana. Tetapi perjanjian itu sampai 1000 angkatan, sampai banyak sekali angkatan begitu. Kalau di zaman orang-orang di perjanjian lama, kata 1000 itu mau melambangkan kata tak terhingga. Gitu. Nanti ada berlaksa-laksa lagi mau mengatakan yang lebih luar biasa lagi dari sana. Tapi dalam ayat ini dia mau katakan bahwa Allah itu mengingat perjanjiannya yang telah dijanjikannya kepada umatnya. Contohnya kepada Abraham. Tidak hanya berhenti sampai di tanah Kanaan perjanjian, tapi juga sampai kepada para raja, sampai pula kepada Yesus Kristus, kepada orang-orang Kristen mula-mula, dan sampai kepada kita sekarang. Jadi keturunan Abraham tidak dihentikan hanya sampai keturunan biologisnya saja, tetapi juga kepada, itu sebabnya namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Bukan hanya bapa bangsa-bangsa, tapi bangsa-bangsa bapaknya bangsa-bangsa yang percaya, orang-orang percaya begitu. Jadi kita pun adalah keturunan Abraham secara iman, jika kita mengikuti iman kepercayaan Abraham. Dan tanah perjanjiannya tidak hanya berhenti hanya
kepada tanah perjanjian yang di bumi, tetapi juga tanah yang dijanjikan kepada kita dalam kerajaannya, di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu surga itu sendiri. Perjanjiannya itu tidak pernah diberhentikan atau dibatalkan oleh Tuhan itu sendiri. Dia tetap mengingat, dia tetap setia, dia tetap mewujudkan janjinya itu sampai kepada keturunan yang kesekian. Janji itu, keselamatan itu sampai pula kepada kita. Amin. Dan akan kita lanjutkan kepada keturunan-keturunan kita. Biarlah orang-orang yang setia pada zaman Abraham, pada zaman para raja, pada zaman kekristenan mula-mula, juga sampai kesetiaannya kepada kita. Biarlah kita juga setia kepada Allah yang setia itu, dan kita sampaikan hubungan baik itu kepada keturunan-keturunan kita, maka keturunan-keturunan kita juga akan menjadi orang-orang yang setia kepada Allah yang telah lebih dahulu setia kepada kita, mengikatkan janjinya kepada kita, dan biarlah kita juga turut masuk ke dalam perjanjian yang telah Dia ikrarkan kepada kita, sampai kita akhirnya bisa tiba bersama-sama di tanah perjanjian, yaitu kerajaan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, atas segala anugerah-Mu, karunia-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang setia atas segala perjanjian yang telah Engkau ikatkan kepada para hamba-Mu yang terdahulu. Sampai pula lah itu kepada kami ya Bapa. Terlebih lagi akan janji keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami pun setia ya Bapa, seperti Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami. Biarlah kami tetap dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan untuk tetap setia terhadap Engkau, menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu. Ya Bapa, kami mohon kiranya sepanjang hari ini pun Engkau Bapa yang tetap sertai kami, lindungi kami dalam segala aktivitas kami, perjalanan pekerjaan kami, biarlah itu dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.